Baik, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan dari satu video saya berhasil mendapatkan $478. Nah, kalau kita kalikan ke bagian dari rupiah, ini bisa peluang penghasilannya kurang lebih sekitar 8 jutaan, teman-teman. Ya, nah di sini $478 ya, dengan views 493.000. Kita cek seperti ini real ya, teman-teman. Kita langsung buka di sini, teman-teman bisa perhatikan 493 penayangan. 493.000 penayangan. Kemudian di sini bisa kita cek di bagian dari penghasilannya. Hanya dari satu video di sini alhamdulillah ya sudah mendapatkan kurang lebih sekitar $478, atau jika kita kalikan dengan harga dolar saat ini dikali dengan 16.900, itu kurang lebih sekitar 8 jutaan, teman-teman. Dan di sini jika teman-teman cek di bagian dari performanya, di sini real dengan CPM kecil ya, $1,35. Nah, RPM-nya $0,97. Jadi semua konten itu bergantung pada niche konten kita. Ada yang CPM-nya sampai sekitar 800 ribuan, ada yang CPM-nya 300 ribuan, dan juga ada CPM-nya yang $1 seperti ini. Dan ini tergantung dari niche konten kita. Di sini saya sudah buktikan dari satu video saya berhasil mendapatkan 8 juta. Dari satu video saya berhasil mendapatkan kurang lebih sekitar 8 jutaan, teman-teman. Ya, ini real. Jadi peluang di YouTube ini semakin saat ini itu semakin besar ya buat teman-teman semua. Jadi saran saya, kalau teman-teman bukan siapa-siapa, mulailah bikin konten, karena di YouTube ini peluangnya juga ada. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, perlu kita pengorbanan, perjuangan waktu, editing ya. Jadi seperti itu ya, mungkin bisa dibilang ya sering telat tidur ya. Jadi mungkin tidur ya sering telat, sama seperti saya pribadi juga. Kalau tidur ya biasanya hanya 1 jam ataupun 2 jam ya, tetapi nggak masalah, namanya juga lagi proses ya. Dan ya, daripada kita kerja ikut orang. Nah, jadi kalau kita sudah berprinsip seperti itu, pasti teman-teman akan semangat setiap harinya. Siapa yang nggak mau kerja dari rumah, punya penghasilan seperti ini? Dan di sini kita akan bahas untuk ide konten apa sih yang saya buat di konten ini. Dengan 400.000 views, saya menghasilkan 8 juta dari satu video. Jadi pastikan tonton sampai akhir, agar tentunya di sini teman-teman nggak gagal paham. Jadi untuk saat ini tuh di YouTube ini besar peluangnya, bahkan hanya bermodalkan sebuah foto, kemudian dubbing, ditambahkan animasi, itu berhasil lolos monetisasi saat ini. Jadi mulailah konten buat teman-teman. Jadi kalau kita bukan siapa-siapa, mulailah konten. Apalagi kalau teman-teman berani tampil wajah, itu bisa menjadi personal branding. Ketika teman-teman terjun di platform manapun, pasti orang akan mengenal ya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan ajarkan kepada teman-teman ide konten yang saya buat ini. Jadi pastikan sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya klik tombol subscribe agar nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Baik, jadi strategi saya bikin konten alur cerita ya teman-teman. Jadi alur cerita kisah rakyat. Nah, sebagai channel referensi di sini itu kita bisa masuk ke YouTube. Nah, di sini bisa kita ketikkan saja Hasan Story ya, story seperti ini. Oke, story kita cari. Nah, di sini sebagai referensi saya juga bikin konten seperti ini, dan tentunya konten-konten seperti ini itu hanya bermodalkan sebuah foto saja di generate ya, kemudian tambahkan dubbing, dan viewsnya nggak main-main teman-teman, mencapai 1,1 juta kali tonton. Dan ini versinya adalah video VOD ya, ataupun video panjang. Nah, berbeda kalau kita di target dari video short. Nah, teman-teman bisa perhatikan konten-konten dengan alur cerita inspirasi seperti ini ataupun kisah rakyat seperti ini terbukti ya masih banyak peminatnya sampai saat ini. Baru 11 hari sudah 121.000. Video populernya dari video panjang sudah capai kurang lebih sekitar 1,1 juta views, teman-teman. Dan ini itu hanya konten alur cerita sebuah kisah nyata ya, kisah inspirasi, dan tentunya di sini tuh semua hanya menggunakan AI. Nah, contohnya seperti ini, viral nenek yang diusir oleh anaknya. Jadi bagaimana strateginya buat kita bikin konten seperti itu? Jadi cukup simpel buat bahannya, teman-teman bisa generate menggunakan AI.
bisa menggunakan Pitluman AI, bisa menggunakan Kling AI, bisa menggunakan Video AI, dan juga banyak sekali website AI yang tentunya bisa teman-teman manfaatkan. Nah, strateginya, misalkan di sini tuh kita buat satu kisah dari nenek yang diusir oleh anaknya, dan di sini tuh berteman dengan ular seperti ini. Jadi strateginya di sini bagaimana cara kita bikin untuk ceritanya. Nah, strategi yang pertama, kalau teman-teman nggak mau generate, di sini kita bisa menggunakan Pinterest. Jadi kalau teman-teman nggak mau generate menggunakan AI, nggak masalah, kita gunakan Pinterest. Ini misalkan kisah seorang gadis berteman dengan ular. Teman-teman bisa ketikkan saja di bagian pencarian ini sebagai bahan kontennya. Di sini sudah kita temukan bahannya. Tenang saja teman-teman, ini tidak hanya satu gambar. Di bagian bawah itu juga akan mengikuti. Nah, contohnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal simpan saja untuk di bagian dari fotonya. Lalu nanti kita buat ceritanya, misalkan seorang nenek ataupun seorang remaja yang berteman dengan ular seperti ini. Ini sebagai alur ceritanya ya. Jadi setelah seperti ini, bagaimana cara kita bikin alur ceritanya, itu kita bisa menggunakan ChatGPT. Jadi di sini teman-teman bisa masuk di sini, kemudian teman-teman bisa ketikkan saja misalkan kisah nyata pertemanan wanita dan ular ya, kisah inspirasi. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cari ya, berikut kisah inspiratif tentang pertemanan antara seorang perempuan dan seekor ular. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini tuh ada alur cerita yang diberikan ya, teman-teman. Jadi di sebuah desa di sini tuh di hutan tropis sekitar 10 tahun lalu, dia menemukan seekor ular piton muda yang terluka di dekat sungai. Nah, jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal disimpan saja di sini ya. Jadi teman-teman tinggal disimpan saja di sini. Setelah teman-teman simpan di sini ya, teman-teman tinggal bikin saja untuk kontennya. Caranya klik saja di bagian dari aplikasi CapCut seperti ini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, silahkan teman-teman bisa masuk dan kita masukkan untuk gambarnya tadi. Misalkan kita buat alur cerita dari seorang perempuan yang berteman dengan ular di sini. Teman-teman tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa diatur di 16:9. Kemudian teman-teman bisa di zoom saja seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nanti teman-teman tinggal tambahkan saja untuk di bagian dari narasinya yang kita dapatkan dari ChatGPT tadi. Nah, di sini teman-teman untuk suaranya itu cukup simpel ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan EvanLab AI, ataupun kalau teman-teman pengen langsung pakai aplikasi CapCut juga bisa. Tinggal kita masukkan untuk teks yang sudah kita salin tadi, kemudian teks keucapan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian bahasa Indonesia. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita generate terlebih dahulu. Nah, di sini tuh langsung jadi untuk di bagian dari suaranya. Kita hapus untuk teksnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini untuk hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Ini sudah berhasil ya. Jadi seperti ini. Awalnya, ular itu diberi nama Pacu. Awalnya, Pacu sangat agresif, namun seiring waktu. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan tambahkan animasi di bagian dari perbesarannya. Jadi untuk suaranya bebas ya, kita bisa menggunakan AI juga nggak masalah. Kalau menggunakan AI, ular itu diberi nama Pacu. Saran saya menggunakan EvanLab AI. Di sini saya akan tambahkan untuk di bagian dari animasinya. Pacu sangat agresif. Animasi dari gambarnya. Nah, kenapa? Ya, agar lebih bisa hidup lagi teman-teman untuk videonya. Jadi seperti itu. Ia mulai menunjuk. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Jadi teman-teman bisa bikin konten seperti ini, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Nah, jadi pergerakannya nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk konten seperti ini itu yang bagus adalah durasi panjang ya. Jadi untuk hasilnya seperti ular ini. itu diberi nama Pacu. Awalnya Pacu sangat agresif, namun seiring waktu ia mulai menunjukkan ketenangan setiap. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi buatlah konten semenarik mungkin, dan untuk contohnya seperti ini. Ini cukup simple ya.
Jadi setelah seperti ini teman-teman bisa di save ya. Jadi di konten seperti ini di channel YouTube itu terbukti viewsnya nggak main-main ya. Jadi di sini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua. Jadi nanti editingnya itu lebih kreatif lagi. Nah di sini ketika teman-teman pengen nih menambahkan di bagian dari teksnya ataupun di bagian dari teks ke suara, klik di bagian teks, kemudian kita atur lirik otomatis. Jadi sebenarnya untuk aplikasi editingnya ini juga lebih simpel ya ketika teman-teman sudah paham. Nah di sini kita sudah berhasil nih alur cerita kisah inspiratif seperti ini. Ya kisah nyata, kisah inspiratif. Di sini tuh banyak sekali diminati ya. Nah, di sini sudah jadi, tinggal teman-teman tambahkan saja untuk warna yang sesuai. Misalkan saya tambahkan warna kuning. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ular itu diberi nama Pacu. Awalnya, Pacu sangat agresif, namun seiring waktu, ia mulai menunjukkan ketenangan setiap. Nah, setelah selesai, teman-teman baru disimpan ya, teman-teman. Jadi strategi saya bikin konten seperti ini itu penghasilannya tadi sudah teman-teman cek sendiri. Ya, itu kurang lebih sekitar $478 atau jika kita rupiahkan itu kurang lebih sekitar 8 jutaan. Nah, di sini sudah kita simpan. Jadi untuk hasilnya itu seperti ini, teman-teman, ya. Ular itu diberi nama Pacu. Awalnya, Pacu sangat agresif, namun seiring waktu, ia mulai menunjukkan ketenangan setiap. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Untuk estimasi tadi adalah $478. Jika kita kalikan 478 dikali 16.900 ya untuk omset penghasilan saya tadi, itu kurang lebih satu video bisa peluang penghasilannya kurang lebih sekitar 8 jutaan. Ya, jadi seperti itu saja untuk ide konten YouTube kali ini. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. Selamat malam dan sampai jumpa di video selanjutnya.